Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para dokter nakes yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah sehatkan panjenengan semuanya, Allah berkati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau membahas tema sebetulnya sebentar selesai yakni boleh dibedakan apa enggak gitu aja. Tapi insya Allah kita bahas lebih mendasar sebelum membahas ke situ, yakni bagaimana pelayanan kesehatan dalam pandangan Islam. Ini kesehatan sendiri ini adalah satu hal yang mestinya diperhatikan oleh kaum muslimin. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullaha azza wa jal." Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu, doa maksudnya, yang aku akan meminta dengan doa itu kepada Allah azza wa jal. Apa kira-kira doa untukku ini? Maka Rasulullah bersabda, "Salillahal afiyah." Mintalah keafiatan kepada Allah Ta'ala. Famakastu ayyaman summa ji'tu fakultu. Aku kemudian diam beberapa hari, yakni setelah bertanya ini ya diamalkan. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullaha." Pertanyaannya sama, minta diajari doa untuk meminta kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah." Wahai Abbas, wahai pamannya Rasul, "Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah keafiatan di dunia dan akhirat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi ini penting. Dalam riwayat yang lain 3 kali itu Abbas itu meminta doa apa yang bisa diamalkan. Karena itulah kita lihat di dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah hadis ini dinyatakan bahwasanya ini adalah dalil yang jelas bahwasanya doa untuk minta keafiatan itu tidak ada yang sebanding dengannya, selain dengan tentunya minta iman, ya. Wala yaqumu maqamahu syai'un minal kalam alladzi yud'a bihi dzul jalali wal ikram. Dan tidak ada yang menggantikan posisi doa minta keafiatan ini, ya, doa untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Dan afiyah di sini bukan hanya afiyat secara fisik, ya, tapi makna afiyah ini annaha difa'ullahi 'anil 'abdi, yakni minta pembelaan, penjagaan Allah kepada hamba. Jadi kalau Allah beri keafiatan pada badan, maka badannya insya Allah tidak akan terserang penyakit. Keafiatan pada keluarga, keluarganya tidak akan kacau balau. Keafiatan pada harta, hartanya tidak, ya, akan memberikan mudarat. Keafiatan pada agama, maka agamanya tidak akan melenceng. Sehingga ini doa yang sangat penting, ya. Mudah-mudahan Allah berikan keafiatan kepada kita. Termasuk afiat ini adalah dalam hal hati. Ini statusnya Habib Ali Al-Jufri ketika mengunjungi Imam Asy'arawi, seorang ulama Mesir, saat sakit. Kemudian Habib ini mendoakan, "Afakumullahu ya syekhana." Semoga Allah mengafiatkan, menyehatkan engkau wahai syekh kami. Maka Imam Asy'arawi mengatakan amin, amin. Ketika berulang doa ini beliau mengatakan, "Ana ya bunayya fi ainil afiyah." Kata Asy'arawi saat sakit itu, "Aku ini wahai anakku betul-betul pada keafiatan. Aku ini afiat, sehat." Kemudian beliau bertanya, "Atadri ma hiyal afiyah?" Tahukah engkau apa itu afiat, sehat yang hakiki itu apa? Kemudian beliau jelaskan, "Al-afiyah ayyusallimallahu qalbaka min ta'il i'tiradi alaih." Afiat itu, ya, yang hakiki itu adalah kalau Allah menyelamatkan hati engkau, menjaga hati engkau dari penyakit suka protes kepada Allah Ta'ala, tidak senang dengan ketentuan Allah. Itu afiat dari sisi kata Imam Asy'arawi begitu. Nah, ini tidak menafikan keafiatan dari sisi fisik, ya.
tapi ini ainul afiyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena keafiatan, kesehatan ini penting, maka Islam juga menyuruh kalau sakit itu berobat, dan ini hukumnya sunnah. Ya, terlepas ada sebagian ulama ya yang menyatakan yang lebih afdol tidak usah berobat kalau dia mampu bertawakal kepada Allah, ridha dengan penyakit yang diberikan, dan penyakit itu tidak mengganggu dia menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada sesama manusia, maka dia tidak usah berobat. Tapi secara umum berobat itu sunnah, karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Innallaha Taala anzalat da'a wad dawa. Sungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian itu, wala tadawau biharam, jangan berobat dengan yang haram. Nah, ini perintah, dan perintah ini dari berbagai indikasi yang lain itu jatuhnya hukumnya sunnah, ya sunnah. Jadi kesehatan itu penting, berobat itu sunnah. Nah, kemudian bagaimana pengaturan, ya, mengatur kesehatan rakyat ini di dalam sistem Islam? Ada kitab ini ya, Siyasatur Ri'ayatis Shihhiyah di Daulatil Khilafah, ya, politik pengaturan kesehatan ya, di negara khilafah. Ada halamannya sekitar 211 halaman PDF-nya itu ya, dengan sampul-sampulnya. Nah, nggak akan kita bahas semua ini, cuma beberapa poin karena pembahasannya mulai hal yang mendasar ya, di kitab ini. Kesehatan sekarang ini pelayanannya itu rusak karena pertama dan utama itu kapitalisme. Di kitab itu dikatakan wa umuman fa innar ri'ayatas shihhiyata fil alami bikulli marafiqiha. Secara umum sesungguhnya pelayanan kesehatan di dunia ini dengan segala macam fasilitas yang ada. Fasilitasnya sudah banyak ya, rumah sakit. Wa tadbibi bi furu'ihi wa ab'adihi, juga dengan berbagai macam obat-obatan, jenis dan dimensinya. Habatot an mustawar ri'ayatis shihhiyah al-la'iqah bil bashar, itu masih berada di bawah pelayanan kesehatan yang layak untuk manusia. Ini kata musannif kitab itu. Jadi pelayanannya yang masih di bawah standar. Wa hatta fil gharbi haitsu lam takhulla an-nawahi as-shihhiyah min ba'dil irtiqa' wa taqaddum fi majalatiha al-madaniyah wa teknologiyah. Ya, termasuk juga di barat. Di dunia Eropa sana yang secara kemajuan dari sisi aspek obat-obatannya ya, madaniyahnya, hal-hal fisiknya dan teknologinya itu memang maju. Kenapa ini jadi rusak pelayanannya itu? Karena illa anna dzalika yakadu yakunu mahsuran fil kasbil madi. Ya, hanya saja semua kemajuan itu ya dibatasi dalam hal memperoleh keuntungan materi. Ini problemnya di situ. Jadi pelayanan kesehatan baik di dunia Eropa yang maju itu maupun di dunia yang lain secara umum itu yang jadi rusak itu karena semuanya itu meunting keuntungan, mencari keuntungan materi, sehingga yang mampu bayar yang bisa. Tidak ada uang, tidak ada pelayanan. Secara umum begitu. Bahkan uang pun dibayar, pelayanannya kadang tidak begitu memuaskan. Ini sama ya, baik dalam hal kajian, ya, pembahasan ilmiah dan seterusnya ini. Kemudian ada perusahaan-perusahaan asuransi, ya, perusahaan obat-obatan. Ya, semua itu kaitannya dengan bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga bisnis kesehatan ini di sini dikatakan memperoleh keuntungan yang besar ya, setara dengan bisnis perusahaan-perusahaan senjata, teknologi informasi dan sebagainya. Jadi bisnis kesehatan ini. Kalau hal seperti ini dipandang sebagai bisnis, ya ini awal dari kerusakan di situ. Awal dari kerusakan di situ. Dan kemudian ini muncul ya pembedaan-pembedaan, diskriminasi dan sebagainya. Tidak hanya terkena pasien, ya. Dokternya juga akhirnya bingung. Ada banyak dokter dan suster bunuh diri.
Ini berita tahun 2023. Jadi termasuk yang rentan kena penyakit psikologis ini adalah tenaga medis ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tetap sehat bahagia menjalani tugas sebagai dokter itu. Calon dokter juga sama ya. Ada berita di April 2024 kemarin 399 calon dokter itu ingin mengakhiri hidup. 3,3% calon dokter spesialis itu depresi. Tidak bisa nyaman bekerja. Belajar juga begitu. Nah, ini yang di luar ada jurnal Desember 2023 kemarin terbitnya. Yang mengutip jurnal ini kita tahu bahwasanya di 15 negara di luar sana yang diteliti itu kurang dari separuh individu itu yakin mereka bisa mendapatkan perawatan berkualitas baik jika sakit. Jadi yang percaya akan dapat pelayanan yang baik itu kurang dari separuh dari individu di 15 negara yang diteliti. Kemudian hanya 1/4 responden di berbagai negara itu yang mengatakan sistem mereka bekerja dengan baik. Jadi kalau kita katakan di kitab tadi itu secara umum buruk itu bukan karena ketidaksenangan, tetapi memang datanya begitu, hasil penelitian itu begitu. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap manusia dan masyarakat terkait dengan riayah as-sihhiyah ini, pelayanan kesehatan. Ja'al Islamu binidhamin syamilin kamilin yunazzimu jami'a amwalil insani allazimah li isba'i gharaizihi wa hajatihil udwiyah isba'an sahihan yuwafiqul fitrah. Islam itu telah datang dengan membawa sistem yang menyeluruh. Dengan sistem yang menyeluruh yang sempurna yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Untuk aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan naluri maupun hajat jasmaninya dengan pemenuhan yang benar sesuai fitrah. Kemudian yatala'amu ma'ama yajibu ayyakuna alaihil mujtama'al islami, yang itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat Islam. Jadi Islam itu ngatur semua sisi termasuk dalam hal kesehatan nanti ya. Kemudian Islam memberikan perhatian, memperingatkan dari setiap penyelisihan sistem Islam ini, karena yang demikian itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Setiap kemaksiatan itu akan membawa kerusakan, termasuk dalam sistem kesehatan. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Ini sebetulnya seruan kepada kaum muslimin secara umum. Khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 hal yang jika kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah ya, kalau kalian diuji dengan itu. Jadi 5 hal ini ada akibatnya, balaknya ada. Yang pertama beliau katakan lam tadharil fahisyatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'unu wal auja'ul ladzi lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah nampak sebuah kekejian, maksud fahisyah ini perzinaan dalam suatu kaum hingga mereka melakukan secara terang-terangan, jadi berzina terang-terangan, bangga, kumpul kebo bangga, kecuali akan tersebar pada mereka itu ta'un wal auja ini penyakit yang menyakitkan yang belum pernah ada pada generasi sebelum mereka. Ini mungkin secara saintifik gimana kok bisa? Ya Allahu a'lam. Rasul ngabarkan karena sebab-sebab itu ada yang memang bisa ditelusuri, dicari hubungannya secara saintifik, ada yang tidak. Ya, misalnya berzina kok bisa jadi seperti ini, gimana hubungannya ya agak sulit jelaskan. Tapi bisa kita rasakan, betulnya itu bisa kita rasakan. Walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin. Tidaklah mereka itu mengurangi
takaran dan timbangan. Jadi ini dalam bisnis ini tidak jujur. Kecuali mereka akan disiksa dengan as-sinin. As-sinin di sini adalah ya adamu nuzulil mator wakillatil ma, masa kemarau, tidak ada turun hujan, sedikit air. Wasyiddatil maunah, sulitnya maunah, ghalai wakillatiz zat wal qud. Maksudnya adalah mahal dan sedikitnya makanan. Wajauris sultani alaihim, dan kezaliman penguasa atas mereka. Jadi ini salah satu dari tidak jujur di dalam berbisnis ekonomi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah mereka menghalangi zakat harta mereka, yakni tidak mau membayarnya kecuali ditahanlah hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtoru, andai tidak ada hewan ternak, niscaya tidak dikasih hujan. Jadi manusia berhutang budi kepada hewan ternak, karena mereka lah hujan itu masih Allah turunkan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim atuwa min ghairihim. Tidaklah mereka merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan kuasakan mereka, akan jadikan musuh mereka itu menguasai mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Kemudian mereka mengambil sebagian dari apa yang ada di dalam kekuasaan atau tangan-tangan mereka. Tidak mau pakai hukum Allah, hukum Rasul, ya dikuasai musuh. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan tidaklah para imam mereka tidak mau berhukum dengan kitabullah, dan mereka memilih dari apa yang Allah turunkan, yakni mereka tidak mau milih hukum Allah atau tidak mau milih hukum Allah yang berat, yang mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu, sehingga dipilihin mana yang sesuai ambil, mana yang kira-kira menguntungkan itu yang di seolah-olah paling terikat dengan hukum Allah, padahal yang menguntungkan saja, menguntungkan hawa nafsu. Kelakuan seperti ini penguasa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, memilih-milih tadi, Allah balas dengan illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan di antara mereka ya bencana, ya keburukan di antara mereka itu. Jadi ini perhatian yang harus kita berikan ya, kepada setiap kemaksiatan ya, itu akan menimbulkan kerusakan. Nah, di antara perkara yang Islam atur dan perhatikan itu adalah perkara tentang riayah as-sihhiyah, pelayanan kesehatan, ya, kemudian obat-obatan, ya, karena ini masuk dalam fasilitas yang manusia tidak bisa tanpa fasilitas itu, di mana juga fasilitas ini sangat penting, ya, pelayanan ini. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan kata beliau hasan gharib, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya, siapa yang pagi harinya dia itu dalam kondisi aman, ya, mu'afa fi jasadihi, dia jasadnya sehat afiat, indahu qutu yaumihi, dia ada makanan untuk hari itu, ya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Ini penting diperhatikan. Wa ja'alal islamu al-muhafadzata ala nafsil insan wa ala al-aql wa ala nau'il insan wa al-karamah al-insaniyah wal amni dimnal ahdafil ulya ats-tsabitah li siyanatil mujtama, ya. Dan Islam menjadikan pemeliharaan atas jiwa manusia, akal, ya, kemudian jenis manusia, nasab dan sebagainya, kehormatan, ya, keamanan itu masuk dalam tujuan-tujuan penting, tujuan tinggi yang itu sifat ya, pelayanan kesehatan, yakni melakukan upaya untuk apa? Menjaga kesehatan, memperhatikan bagaimana tidak sakit, ya. Kemudian mengatur urusannya agar bisa terdapat keafiatan fisik dan keselamatan jiwa, ya, psikologisnya. Ini apa yang dilakukan? Ini mencakup al-wiqayah minal amrod, ya, qabla an taqa', ya, istilah sekarang preventif, ya, menjaga bagaimana agar tidak
terjadi penyakit itu. Kemudian wa ilajuha in waqa'at, memberikan obat, solusi, pengobatan kalau itu terjadi. Baik itu dalam level individu ataupun masyarakat. Jadi ini diperhatikan. Insya Allah tidak ada bedanya. Yang maksud dengan negara yang ada ini maunya juga begini. Tapi yang jadi masalah itu adalah persepsi awal tadi. Dalam sistem kapitalis ini yang diperhatikan memang keuntungan. Tidak mau rugi. Ini kepanjangan nanti kalau kita baca semuanya. Sudah 40 menit ternyata. Nah, ini waqad ja'ala syar'u ar-ri'ayat as-sihhiyata min mas'uliyatid daulah wal khalifah mubasyarah. Dan syariat itu telah menjadikan pelayanan kesehatan ini bagian dari tanggung jawab negara dan khalifah secara langsung. Jadi kalau bicara pelayanan, tanggung jawab siapa? Ini yang penting. Negara kah? Rakyat kah? Rasulullah bersabda, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Lihat Imam Bukhari. Imam, kepala negara itu adalah ra'in, pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan ditanya. Dia bertanggung jawab tentang rakyatnya. Ini riwayat Imam Bukhari, fasihhatu minal hajatil asasiyah lirra'iyah kalquti wal amni. Maka kesehatan, sebagaimana di hadis yang ini, kesehatan ini mu'afa fi jasadihi, ini masuk dalam kebutuhan mendasar manusia. Jadi kebutuhan asasi bagi rakyat sebagaimana makanan dan keamanan. Dan ini akan dimintai tanggung jawab para kepala negara itu kelak di hari akhir. Ada rakyatnya yang tidak bisa berobat sakit tanpa ada upaya yang memadai, itu jadi persoalan besar di akhirat kelak. Ada rakyatnya yang miskin, kelaparan, maka itu juga jadi tanggung jawab al-imam atau kepala negara. Karena itulah maka kayak Khalifah Umar itu beliau sering menangis mikirkan rakyatnya. Begitu juga Umar kedua, yakni Umar bin Abdul Aziz, teringat dengan rakyat, jangan-jangan ada yang dalam kondisi yang tidak baik. Sementara yang akan dimintai tanggung jawab adalah dia. Ini bicara tentang siapa yang tanggung jawab. Nah, baru bicara tentang wahdatun nadhrah ila afradir ra'iyah hina ar-ri'ayah. Satunya pandangan kepada individu-individu rakyat ketika memberikan pelayanan. Jadi kalau bicara dibeda-bedakan apa enggak, secara umum enggak. Selama itu rakyat, pandangan terhadap rakyat itu satu. Aujabal Islamu antakunan nadhratu li afradir ra'iyah wahidatan. Islam itu mewajibkan agar pandangan kepada individu-individu rakyat itu satu. Fala tufarriqu daulatul khilafah fi ri'ayati syu'un baina sakhsin wa sakhsin. Maka daulah khilafah itu tidak membedakan dalam merayani urusan rakyat itu antara satu individu dengan individu yang lain, mimma yahmiluna tabi'iyah, dari orang-orang yang memang punya kewarganegaraan. Wala i'tibara fi ri'ayati lid-din wala lil jinsi wala lil irqi wala lil umri wala limakanis sukni. Maka tidak dianggap, tidak boleh kita itu melihat-lihat dalam pengaturan pemberian pelayanan itu dipandang agamanya enggak, jenisnya enggak, kemudian sukunya ini dari mana dan seterusnya, umurnya enggak, kemudian tempat tinggal juga tidak. Jadi dipandang semua sama dari sisi diberikan pelayanan. Kemudian ini berdasarkan dalil tadi al-imamu ra'in bahwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW an ra'iyatih. Lafat ra'iyatih, ra'iyah itu ad-dalu 'alal umum, menunjukkan atas umum. Bukan al-imamu ra'in wa mas'ulun anil muslimi, enggak begitu. Kalau anil muslimi berarti tanggung jawabnya ke kaum muslimin saja, atau an ra'iyatihi as-solihah misalnya, dari tentang rakyatnya yang soleh, enggak. Tapi di sini an ra'iyatih itu umum. Walam yukhassisuhu mukhassis, dan tidak ada yang mengkhususkan rakyat ini dengan suatu pengkhususan. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan ini rakyat ini umum tapi maksudnya khusus untuk kaum muslimin saja, enggak.
ini rakyat dalam hadis ini ya umum dan berlaku umum ya, fayabqa ala umumihi. Ini tetap pada keumumannya. Sehingga segala macam pelayanan negara ya, dalam hal pelayanan publik ini mestinya rakyat itu dipandang satu, tidak berbeda, tidak dibedakan agama, jenis kelamin, suku, umur, tempat tinggal, kaya dan miskin, tidak ya. Wa hakadza kanat ad-daulatul islamiyah mundu aqamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah ila yaumi hadmiha fi bidayatil qarnil madhi tar'a su'unal ra'iyah kullahum min ghairi i'tibari li syai'in siwa kaunuhum min ra'ayaha. Nah inilah maka ya, demikianlah negara Islam sejak didirikan oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah sampai runtuhnya ya di awal abad lalu ya, itu mengurus urusan rakyat semuanya itu tanpa memandang sesuatu pun selain dari mereka dipandang sebagai rakyat. Dan ini yang hendaknya dilakukan ke depan, ya, tidak ada diskriminasi. Terus bagaimana dalam keadaan sulit misalnya atau seperti yang sekarang, ya bisa kita nilai sendiri. Mestinya semua rakyat itu mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal kesehatan. Ya tentunya pelayanan standar yang baik ya, bukan yang sama itu kemudian sama tidak dilayani. Nah, adapun nanti sebagaimana pendidikan ya, ada hal-hal yang jelas negara ngasih standar, insya Allah baik semua. Nah, ada yang mau lebih, mungkin itu hal-hal yang swasta boleh memberikan itu. Sebagaimana pendidikan itu masih boleh ada sekolah swasta. Mungkin ada yang ingin lebih, itu tidak dilarang, insya Allah begitu. Tapi negara wajib untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu tadi. Nah ini tentang negara itu wajib menjamin kebutuhan rakyat yang mendasar secara keseluruhan dan memungkinkan mereka, memberikan peluang kepada mereka untuk merealisir kebutuhan tersiernya, sekunder maupun tersiernya. Tapi yang mendasar defaultnya itu sudah terlayani semua. Ini Rasulullah SAW bersabda, man taraka malan fali warasatih. Siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu menjadi milik ahli warisnya. Jadi kalau meninggal hartanya tidak ada hartanya milik ahli waris. Wa man taraka kallan fa ilaina. Dan barang siapa meninggalkan kalla ini orang-orang yang terlantar, tidak ada yang ngurus, maka itu kembali kepada kami, yakni tanggung jawab kami. Rasul di sini bukan sebagai nabi tapi bertanggung jawab terhadap rakyat ini sebagai kepala negara. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man taraka malan fali ahli. Siapa mati meninggalkan harta itu bagi keluarganya hartanya. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Siapa yang mati meninggalkan hutang, ya, tapi harta warisnya tidak ada lagi, sisa hutang aja. Audoyaan atau orang yang lemah ya, tersia-sia, fa ilayya, maka hendaklah kepadaku, wa alayya, dan ini kewajibanku. Ini nyamannya dalam hukum Islam itu. Tidak perlu terlalu khawatir, ini kalau saya mati gimana nasib anak-anak dan sebagainya. Tanggung jawab negara. Ini dalam Sahih Muslim. Nah, siapa yang lemah itu, yang secara real lemah itu adalah yang nggak mampu bekerja. Itu al-ajiz fi'lan, tidak mampu bekerja, tidak mampu berusaha, tidak punya apa-apa. Kemudian ajiz hukman, yang lemah secara hukum, itu adalah dia al-qadir alal amal walakin la yajiduhu. Dia mampu bekerja tetapi dia tidak dapat pekerjaan. Nah ini semua tanggungan negara ini. Apa yang dilakukan? Fayajibu ala daulah antu ammina lahul amal wa ila ayyajidahu yu'amalu mu'amalatal ajiz fi'lan. Maka yang lemah secara hukum, maka negara wajib untuk menjamin dia supaya bisa bekerja ya, membukakan lapangan kerja. Nah sampai dia dapat pekerjaan, dia diperlakukan sebagai orang ajiz secara real, orang lemah secara real, sehingga dia dipenuhi manulahu hajatuhu al-asasiyah, sehingga dia ditanggung kebutuhan mendasarnya. Apa kebutuhan mendasar? Itu tadi makanan, tempat tinggal, pakaian,
Itu kalau fisik. Yang kedua adalah kesehatan, pendidikan, dan keamanan.